Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning my beloved student. Welcome to English lesson for grade 9 ya. Selamat berjumpa lagi di pelajaran bahasa Inggris kelas 9. How are you today? I hope all of you are in good condition ya. Today we are going to learn about advertisement ya. Hari ini kita akan membahas tentang advertisement, yaitu iklan. Oke, before studying, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thank you very much. Oke, example of advertisement ya. Contoh dari iklan. Ya, beberapa iklan yang sudah pernah kamu lihat ya. Sering ya melihat iklan seperti ini, ada kit martial art ya. Ini iklan bela diri, ada iklan yang tertulis buy one and get one free ya. Beli satu tapi dapat gratis satu. Nah, ini iklan seperti ini. Ada juga iklan yang model urgently required ya, job vacancy atau lowongan pekerjaan ya. Seperti ini juga iklan dicari segera atau dibutuhkan segera. Misalnya seorang sekretaris or manager, atau iklan seperti ini ya. Ini namanya event advertisement, iklan yang menunjukkan acara atau mengundang acara tertentu. Nah, ini macam-macam iklan. Oke, lebih detailnya kita bahas what is advertisement, apa itu iklan. The advertisement is a form of communication intended to persuade an audience, viewers, readers, or listeners to take some action. Jadi iklan adalah suatu bentuk komunikasi yang bertujuan untuk membujuk penonton, ya, pemirsa, pembaca, atau pendengar untuk mengambil suatu tindakan ya. To take some action di sini mengambil suatu tindakan, misalnya buy product or use a service, atau membeli produk tertentu atau menggunakan jasa-jasa tertentu. Nah, di sini maksudnya take some action atau mengambil suatu tindakan. Or atau iklan juga disebut an advertisement atau biasanya disingkat an ad ya. Is a public promotion of some products or services ya. Jadi public promotion, promosi tentang beberapa produk tertentu atau jasa. Oke, where do we find an advertisement? Nah, di mana kita menemukan iklan itu biasanya? Baiklah, kita lihat types of advertisement based on their media. Jadi kita menemukan iklan berdasarkan medianya. Nah, bisa berupa printed advertising ya, berupa iklan cetak, yaitu bisa di newspaper, magazine, brosur, etc. Bisa di surat kabar, majalah, brosur, dan lain-lain. Atau bisa kita temukan di broadcast advertising, broadcast ya, siaran. Iklan siaran di sini bisa berupa television and radio ya, televisi atau radio. Atau juga outdoor advertising ya, berupa banner ya, tahu ya banner, atau flags berupa bendera etc. Bendera di sini misalnya dalam kegiatan partai politik ya, di situ ada bendera partai politik ya. Di situ juga mungkin bisa dikatakan advertisement ya, mengiklankan politik tertentu ya misalnya, atau apa itu namanya, mengiklankan partai tertentu. Oke, next, digital advertising ya, advertisement displayed over the internet, digital devices, YouTube, etc. ya. Ini dinamakan digital advertising ya, mengiklankan. Sering kita di saat membuka YouTube ya, mungkin di tengah-tengah kita menjumpai sebuah iklan ya. Di situ terputus sebuah iklan. Nah, itu digital advertisingnya di situ ya, iklan tertentu di situ. Oke, next. Nah, the language in advertisement should to ya, biasanya bahasa yang ada di iklan itu seharusnya ya kita temui
berupa evocative ya, evocative atau merangsang ya. Evocative here is making readers and listener remember or image something pleasant. Jadi membuat si pembaca atau pendengar itu mengingat atau membayangkan sesuatu. Ya, misalnya kalau kita ingat slogan tertentu, misalnya kata-kata tertentu, kita ingat iklan itu. Ya, contohnya misalnya ada iklan di televisi. Selanjutnya terserah Anda. Nah, di situ misalnya kita mengingatkan sebuah iklan parfum ya, disitulah letak evocative ya, atau image something pleasant. Image membayangkan sesuatu dan ingat sesuatu. Oke, next. Informative, di sini providing a lot of information. Nah, tentu ya, yang namanya iklan berarti informatif nanti, berupa banyak informasi di situ. Next, persuasive, yaitu making readers, listener, or viewers believe in product, services, or even advertise. Di situ membuat pembaca persuasif ya, membujuk atau mengajak supaya si reader itu believe in product, percaya dengan produknya itu, maka bersifat persuasif. Oke, next, powerful language atau having a lot of power to control people. Nah, dalam powerful language ini di sini intinya control people, yaitu mempengaruhi seseorang untuk menggunakan jasa atau membeli produk tertentu. Nah, itu di sini bersifat powerful language atau control people. Lanjutnya easily understood by the consumer, mudah diketahui ya, bahasanya easily understood. And simple language and clear pronunciation. Jadi bahasanya cukup simple, sederhana, and clear pronunciation, jelas ya, simple dan jelas. Next, active sentence, not passive sentence. Biasanya dalam iklan itu berupa kalimat aktif ya. Kalimat aktif itu kalimat yang menggunakan awalan me ya, menggunakan, mencari, ya, mengajak. Nah, ini active sentence, not passive ya, tidak berupa passive sentence. And next, solid and strong language. Jadi bahasanya padat dan kuat. Nah, di sini maksudnya strong language dalam artian dapat mempengaruhi, strong language dapat mempengaruhi the reader or listener ya, or viewer untuk menggunakan produknya itu. Jadi strong language. Oke, next. An advertisement usually consists of, ini contoh ya, dari sebuah iklan ya. Biasanya iklan yang bagus itu dikatakan bagus, biasanya consist of, terdiri dari, nah ini kita amati ya, ada the name of product or service. Jadi ada nama produknya dari atau jasa yang di situ ditayangkan dalam iklan itu. Contohnya Kid Martial Art ya, di sini berupa macam-macam bela diri ya, disebut the name of the produknya Kids Martial Art. Ada juga biasanya terdiri dari the selling points of the product. Jadi produk yang dijual itu atau yang ditawarkan itu apa? Nah, itu diisikan di situ juga ya. The selling point of the product. Nah, di sini misalnya boxing, Muay Thai, taekwondo dan sebagainya. Jadi ditulis dengan jelas. Dan yang bagus lagi harus ada advantages-nya, manfaat atau kegunaan. Nah, di sini ada dalam Kids Martial Art, di sini advantages-nya bisa improve flexibility for good posture ya, bisa meningkatkan atau membuat postur tubuh yang bagus, atau bisa improve self esteem, improve fitness dan sebagainya. Nah, ini beberapa advantages, manfaat dari bela diri itu disebutkan ya. Build confidence, ya, percaya diri, learn respect, disiplin, control, and self defense and so on. Nah, ini advantages-nya. Next, how to get the product. Bagaimana si the reader atau consumer itu mendapatkan produknya itu di mana, harus jelas.
where to find, di mana dia menemukan ya, berupa alamatnya, misalnya bisa call us, bisa menghubungi seseorang, kontak person, atau bisa lewat email, atau bisa website. Nah, ini harus jelas how to get the produknya, where to find ya. Ini juga bagus, sudah ditunjukkan. Jadi produk yang bagus tapi tidak ada alamatnya, ya tidak ada gunanya, itu tidak tahu si customer itu mau beli kemana atau mau datang kemana. And next, interesting design. Nah, desain yang menarik juga merupakan salah satu advertisement yang bagus. Nah, desainnya yang menarik bisa menarik seorang reader atau listener atau konsumennya. Itu kita harus menggunakan desain yang menarik. Oke, next, the kind of advertisement ya, macam-macamnya. Jadi produk berupa goods and service, berupa barang dan jasa. Nah, contohnya, nah, misalnya dalam servis sepeda motor, ini bukan menjual sepeda motornya, tapi menawarkan jasa ya. Mungkin jasa tidak mengecewakan, bagus dan dipercaya. Nah, itu salah satu contoh. Atau berupa produk, barang, berupa HP ya, merek Samsung misalnya. Nah, itu juga termasuk iklan ya, iklan produk, goods, barang ya. Oke, next. Contoh iklan yang lainnya, kind of advertisement, job vacancy, lowongan pekerjaan. Nah, kita sering di surat kabar, maybe di television ada urgently required ya, diperlukan segera, project manager, sekretaris, atau mungkin waitress or waitresses, atau seorang pelayan atau ya pelayan di hotel. Nah, ini namanya job vacancy. Ini juga termasuk iklan ya. Ada tulisan looking for a job ya, dicari seorang karyawan apa. Nah, ini juga job vacancy, termasuk advertisement, termasuk iklan. Oke, next, the kind of advertisement, event advertisement ya. Di sini merupakan menghadiri acara tertentu. Nah, kita diajak untuk menghadiri suatu acara tertentu. Acara apa? Nah, biasanya dalam event advertisement harus jelas acaranya apa ya, ditunjukkan di situ. Price tiket, atau kalau ada tiketnya berapa harga tiket itu ya. Ada juga venue atau place, tempatnya juga harus jelas. Tempatnya di mana, and time and date juga perlu sekali, waktu tanggalnya juga harus jelas. Nah, itu salah satu ciri dari event advertisement yang bagus, harus ada price atau harga, venue tempatnya jelas, time and date-nya juga dicantumkan. Nah, oke, the purpose of the tag, ya, tujuan dari tag advertisement itu apa? Nah, to promote ya, to promote a certain product or service so that the reader, viewer or listener buy a product or service. Jadi untuk mempromosikan produk-produk tertentu atau jasa, sehingga reader ya, pembaca, pemirsa, pendengar itu membeli produk dan jasa itu atau menggunakan jasa itu ya, to promote. Atau bisa to advertise ya, to advertise a certain product or service, untuk mengiklankan produk tertentu atau jasa-jasa tertentu ya, to advertise. Bisa juga to attract people to buy a product or use service, untuk attract ya, untuk menarik seseorang membeli suatu produk tertentu dan menggunakan jasa tertentu. Next, to persuade people to buy a product or use service, atau membujuk sesuatu, mengajak seseorang untuk membeli produk itu atau menggunakan jasa ya. The purpose of the tag, jadi tujuan dari advertisement, iklan adalah to promote bla 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 ya, something, certain product, or to advertise ya, mengiklankan, to attract or to persuade.
read this advertisement and answer the question. Ya, kita langsung ke latihan saja. Biasanya iklan itu, dalam soal iklan beberapa yang harus diketahui bagaimana cara menjawab. Nah, ini contohnya soal ada iklan Mahatma Hotel ya. Letaknya di Gedung Batu 23 27 Gajah Mada Road, Pon ya. Dijelaskan juga alamat teleponnya, room rate ya. Harga per kamarnya ada ekonomi, standard, and suite. And for a car that has a Mahatma Hotel, rental prices can be discounted by 20%. Fasilitas ya, fasilitasnya di situ diketahui air conditioning, ada AC-nya, swimming pool, restoran, children's playground, a computer room, a bookstore, a golf course, and much more. Nah, for a 85% discount Monday, check out time 13 noon ya. Nah, ini contoh dari advertisement, nah, iklan ya. Oke, answer the question. Number 1, what should we do to book the room in the hotel ya? Apa yang harus kita lakukan di saat kita pengen booking atau memesan sebuah ruangan di hotel? Oke, A, call or the number given. B, send email or letter. C, send a fax email. D, send message. Okay, what is the correct answer? Okay, good. Call or the number given, yaitu dengan cara menelpon nomor yang diberikan. Nah, karena di sini jelas, di sini tidak disebutkan website, tidak disebutkan, hanya disebutkan phone, alamat teleponnya. So the correct answer, call or the number given ya. What should we do? Yang harus kita lakukan, call or the number given. Okay, next, number 2. What is the purpose of the tag? Apa itu tujuan tag? A, to entertain the readers of the Mahatma Hotel. B, to describe the facilities offered by Mahatma Hotel. C, to persuade people to stay in Mahatma Hotel. D, to tell the readers of the living house. What is the correct answers? Okay, good. The purpose of the tag, jadi tujuan tag ini, tag iklan adalah to persuade people to stay in Mahatma Hotel, untuk mengajak seseorang supaya tinggal di Hotel Mahatma. Okay? I think it is very easy ya, belajar iklan ya, sangat mudah sekali. Okay, thank you very much for your attention. See you later and say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.